Shalom, jumpa lagi dalam kasih Kristus. Hari ini hari yang sangat luar biasa. Kita akan mendengar kesaksian dari seorang yang dibebaskan dari pengaruh roh jahat. Dan akhirnya semakin orang ini mendalami firman, dia mengalami kebebasan dan sukacita. Untuk lebih lanjutnya, saya mengundang Mbak Minarani. Shalom Mbak Minar. Shalom Pak. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Puji Tuhan, luar biasa Pak. Oh, luar biasa ya. Mbak tinggal di mana Mbak? Saya tinggal di daerah Bekasi Pak Roy. Oh, tinggal di daerah Bekasi ya. Puji Tuhan. Mbak Minar boleh cerita dan berbagi apa yang Mbak alami, bagaimana kuasa gelap itu mencengkeram Anda dan dari mana asalnya gitu loh. Silakan. Saya mau kesaksian bagaimana kuasa gelap membelenggu saya. Itu terjadi kurang lebih 3 tahun. Dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Banyak hal-hal yang terjadi yang tidak normal yang saya alami di sekeliling saya. Yaitu bunyi ledakan di atas plafon rumah saya. Dan itu hampir terjadi setiap hari. Dan kalau mendengar bunyi ledakan itu, saya sering kaget. Saya juga sering mimpi buruk, mimpi di kuburan, mimpi ketemu orang-orang yang sudah meninggal. Semua mimpi itu saya sugesti, dan apa yang saya sugesti, itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya dari kecil beragama Kristen, tapi saya ke gereja cuma hanya melakukan ritual keagamaan saja, dan saya belum membentuk hubungan dengan Tuhan. Di sini saya mengerti setelah saya diserang oleh kuasa roh jahat, banyak serangan-serangan yang terjadi yang saya alami saat itu. Ada makhluk bertubuh besar, berwarna hijau, yang mau mencengkeram saya. Saya nggak tahu awalnya kalau itu adalah setan atau roh jahat. Dan pada waktu itu, kuasa roh jahat itu mau mencengkeram saya. Masih jam 7 sore kalau nggak salah waktu itu. Dan saya hanya bisa berseru minta tolong sama Tuhan. Saya juga percaya dengan kuasa minyak urapan. Saya ambil minyak urapan. Pada saat kuasa gelap itu, makhluk bertubuh besar yang berwarna hijau mencengkeram saya. Makhluk itu meledak, dan di situ saya merasakan kuasa Tuhan Yesus sungguh nyata dalam hidup saya. Saya merasa kalau saya dikerjain atau ada orang yang nggak suka dengan saya. Dan saya juga tidak tahu kalau sumber kuasa roh jahat ini sumbernya dari mana. Saya memutuskan waktu itu pindah ke tempat yang baru. Di tempat yang baru juga sama seperti di tempat yang lama. Saya diganggu oleh kuasa roh jahat. Masih sering ada bunyi ledakan di atas plafon rumah saya. Sekitar jam 2 malam, saya dicekik oleh kuasa roh jahat. Ini bukan mimpi, tapi kenyataan. Saya dicekik, saya minta tolong sama Tuhan, cekikan itu lepas dari leher saya. Saya penasaran sumber kuasa roh jahat ini berasal dari mana. Terus waktu itu saya menanyakan dari sekeliling saya yang bisa tahu atau punya indra keenam lah istilahnya. Saya menanyakan. Terus beliau mengatakan kalau itu sumbernya bukan dari orang lain, tetapi dari keluarga saya. Di situ saya flashback tahun 2018, bapak saya itu sakit keras. Tanpa berpikir panjang, saya membuang dan membakar semua ritual-ritual bapak saya itu.
tanpa terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Itu aja Pak Roy. Oh biasa ya. Mbak Minar, saya mau nanya deh. Tadi kan Mbak Minar membuang semua benda-benda yang Anda sendiri nggak tahu itu apa gitu ya. Saya nggak ngerti kalau itu apa. Ya, menurut saya benda-benda itu nggak ada kuasanya, terus saya bakar kayak gitu. Oh. Dan saya baru tahu setelah saya dapat serangan, Pak Roy. Oh, serangannya itu seperti apa awal-awalnya? Serangan yang saya dapat itu makhluk bertubuh besar, berwarna hijau. Itu mau mencekram saya, Pak Roy. Terus saya juga nggak bisa selalu bangun setiap malam sekitar pukul 12 sampai jam 4 malam itu selalu bangun. Dan saya juga dicekik oleh kuasa roh jahat. Ini bukan mimpi tapi kenyataan, Pak Roy. Setiap hari? Kuasa roh jahat itu emang benar-benar nyata, Pak Roy. Oke. Jadi itu hampir setiap hari ya, Mbak Minar ya? Roh jahat itu seperti Anda dicekik tuh? Kalau saya dicekik itu sekali sih, Pak Roy. Tapi kalau bunyi ledakan itu hampir setiap hari, Pak Roy. Dan itu hampir terjadi setiap hari dan saya sering kaget, Pak Roy. Nah, Mbak Minar tadi kan cerita nih, Mbak Minar kan Kristen. Kan dari kecil kan udah didengar, udah diceritain dong bahwa nama Yesus hebat. Tapi apa yang menyebabkan Mbak Minar itu jadi apa ya? Jadi kayak orang yang linglung gitu loh. Maksud saya kan gini. Mbak Minar nih Kristen, harusnya kan bisa usir. Tetapi kan berarti selama ini Mbak Minar dengar firman itu, Mbak Minar maksud saya itu paham nggak tentang firman atau gimana ya? Atau ada karena kuasa gelap inilah yang Mbak Minar kayak mendalami firman Tuhan atau gimana? Saya dari kecil memang sudah Kristen, tapi itu saya lakukan hanya sebagai rutinitas saja. Jadi kayak cerita dongeng aja kayak gitu. Saya belum merasakan kehadiran Tuhan dan saya belum mengalami Tuhan saat itu. Ya, saya hanya gereja-gereja aja kayak gitu. Ya saya tahu kalau Tuhan itu maha besar, tetapi saya belum merasakan kuasa Tuhan. Nah, pada saat saya diserang kuasa roh jahat, disitulah saya merasakan kuasa Tuhan itu memang benar-benar nyata dalam hidup saya. Kalau Tuhan itu sangat dekat pada hidup saya. Luar biasa. Nah, bagaimana caranya Mbak Minar bisa lepas dari cengkraman roh jahat itu tuh? Ceritanya saya lepas dari cengkraman roh jahat itu setelah saya mengetahui sumbernya ini dari mana, saya mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mulai penyembahan. Dan saya juga mendengar suara bisikan, dan ini pertama kali saya dengar. Awalnya saya rasa ini adalah kayak mungkin suara hati kayak gitu ya Pak Roy. Nah, tapi suara itu jelas banget. Dia memanggil nama saya. Saya disuruh untuk pelepasan. Saya juga waktu itu kan nggak pernah aktif di gereja dan nggak punya kenalan pendeta juga. Dan saya langsung ngomong sama Tuhan. Tuhan tahu kan Tuhan, saya nggak punya kenalan pendeta, saya juga nggak aktif di gereja. Saya juga langsung dapat jawaban dari Tuhan. Saya mengingat khotbah dari pendeta saya, kalau saudara diserang oleh kuasa roh jahat, jangan cari pendeta tetapi carilah Tuhan. Dan itu merupakan suatu jawaban buat saya, dan saya langsung komitmen, saya mau pelepasan sendiri. Tetapi Tuhan, saya butuh hamba Tuhan untuk menolong saya, untuk membantu saya lepas dari kuasa roh jahat. Tuhan juga menjawab doa saya di bulan Februari tahun 2021. Saya sudah pelepasan sih selama 6 bulan. Saya dapat nomornya Pak Roy dari salah satu channel YouTube. Saya dapat nomornya Pak Roy. Ya, dan Pak Roy membantu saya waktu itu 6 kali pelepasannya Pak Roy. Ya. Ya, 6 kali pelepasan, dan saya juga sering kalau pujian dan penyembahan itu kayak
cekukan gitu, sendawa gitu. Awalnya saya rasa kalau saya itu punya penyakit asam lambung ya Pak Roy, Iya. karena saya sering Mm. sendawa kayak gitu. Tapi kenapa sendawanya hanya pas pujian dan penyembahannya? Dan di situ saya mengerti kalau saya dapat serangan-serangan kuasa roh jahat. Dan pada saat pelepasan yang terakhir waktu itu saya masih bilang kalau saya belum clear waktu itu, dan Pak Roy cukup tegas mengingatkan saya untuk percaya dengan firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya lepas dari serangan kuasa roh jahat. Saya mendengar bisikan lagi sama seperti bisikan yang semula. Saya disuruh untuk menonton salah satu channel YouTube-nya Pastor Andi Simon, salah satu pastor yang diberkati Tuhan. Di situ saya menonton YouTube-nya. Dari sekian banyak YouTube, saya memilih satu YouTube, doa live aliran kesembuhan selama 30 menit. Saya mengikuti YouTube-nya Pastor Simon ini, dan kuasa roh jahat yang dari tubuh saya itu lepas semua. Dan yang pertama lepas itu Pak Roy, yang biasanya saya kalau pujian dan penyembahan itu saya kayak dicekik kayak gitu ya, kayak ditekan leher saya, dan itu yang pertama yang saya rasakan keluar dari tubuh saya, terasa banget kayak keluar gitu. Dan waktu itu juga saya banyak manifestasinya, banyak roh-roh binatang yang keluar dari tubuh saya. Dan saya percaya kalau kuasa Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup saya. Dan saya diajarkan tidak membatasi kuasa Tuhan dalam hidup saya. Luar biasa ya. Berarti Mbak Minar semakin mengenal Tuhan, makin bersekutu dengan Tuhan, dengan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan, dan mendalami firman Tuhan, akhirnya kuasa itu hilang. Benar? Iya Pak Roy, setelah saya, sebenarnya awalnya saya malas untuk membaca Alkitab ya Pak Roy. Maksudnya kalau saya membaca Alkitab itu kan bawaannya ngantuk ya, nggak kayak baca buku yang lain kayak gitu. Tapi ya karena saya dapat serangan-serangan kuasa roh jahat, dan itu yang mau nggak mau saya harus membaca Alkitab. Awalnya sih saya memaksa saya harus membaca Alkitab. Awalnya bukan karena paksaan sih, tapi lama kelamaan kok jadi enak banget ya baca Alkitab kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak baca Alkitab dalam satu hari itu ada sesuatu yang kurang Pak Roy. Kalau awalnya saya baca Alkitab itu karena saya takut dapat serangan kuasa gelap Pak Roy. Jadi kalau sekarang itu setelah Mbak Minar mengenal firman Tuhan, mengikuti acara-acara kebaktian yang Tuhan yang Mbak ikuti, dan rasanya lebih damai, lebih tenang. Akhirnya kalau tiap hari nggak baca Alkitab, rasanya nggak enak ya. Ada sesuatu yang kurang Pak Roy. Sesuatu yang kurang ya. Oh iya. Bapak luar biasa loh itu. Itu karena Roh Kudus Mbak Minar, karena Mbak Minar telah mengundang Roh Tuhan berkuasa penuh. Akhirnya sesuatu kebiasaan yang buruk itu lepas. Nah, mungkin dalam setelah perbedaannya apa ya Mbak Minar? Setelah Mbak Minar mendalami firman Tuhan, apa yang terjadi? Mungkin karakter Anda berubahkah atau apa yang terjadi? Banyak perubahan sih yang saya alami. Dulu saya orangnya, setelah saya dikuasai oleh kuasa roh jahat, itu orangnya gampang marah, nggak bisa mengontrol emosi saya. Setelah saya mengenal Tuhan, di situ saya diajarkan untuk lebih bersabar. Dan saya juga dulu orangnya sebelum mengenal Tuhan, orangnya egois, hanya mementingkan diri sendiri. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, di situ saya diajarkan tentang kasih sesungguhnya. Saya harus mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling saya. Puji Tuhan ya. Nah, Mbak Minar, ini kan beberapa waktu lalu kan Mbak Minar kena COVID. Bisa cerita nggak Pak? Ini gimana ceritanya tuh dari awal sakit COVID terus sampai bisa sembuh itu gimana ceritanya? Ceritanya di bulan Juli tahun 2021 saya kena COVID-nya itu bulan Juni, masa pemulihannya sampai di bulan Juli.
Waktu itu saya kena COVID varian Delta. Saya merasa secara manusia ya pasti khawatir, tetapi ya karena selama ini saya juga sudah mengalami berada di titik terendah, saya khawatir, tetapi iman kepercayaan saya sama Tuhan lebih besar daripada rasa khawatir saya. Waktu itu dada saya sesak banget, nyesak banget, dan saya merasakan kalau paru-paru saya itu sebenarnya yang bermasalah bukan COVID-nya lagi, tapi paru-paru saya itu kayak kalau malam-malam itu Pak Roy, saya takut malam Pak Roy karena susah banget napas. Saya isolasi mandiri waktu itu 14 hari. Saya mengikuti YouTube dari salah satu pastor di channel YouTube. Saya mengikuti acara saat teduhnya itu hari Rabu dan hari Sabtu. Saya mengikuti hari Rabu, saya merasakan kalau mujizat itu saya dapat, dan saya percaya kalau janji Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saya. Amin. Saya mengikuti hari Rabu, saya belum sembuh sih Pak Roy, tapi saya mengikuti hari Sabtu, acara selanjutnya di hari Sabtu. Pas acara ibadah sebenarnya saya nggak kuat lagi Pak Roy, maksudnya napas aja saya udah susah gitu. Tapi entah kenapa saya mengikuti suara hati saya, tetap stay, tetap ikut dalam ibadah tersebut. Pas menyanyikan satu lagu pujian, liriknya pulihkan hatiku ya Tuhan. Waktu itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan pulihkan paru-paru saya, Tuhan pulihkan paru-paru saya. Waktu itu saya langsung mau muntah, saya lari ke belakang, saya muntah, dan rasanya langsung plong Pak Roy. Rasanya plong banget. Pas pastor ini bernubuat, ada paru-paru seseorang yang dipulihkan Tuhan, dan saya langsung ngomong kalau itu adalah aku. Dan saya saat itu saya klaim kalau saya sudah sembuh Pak Roy. Oh, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, saat itu saya sembuh, perlahan-lahan sembuh dan sembuh total. Luar biasa ya. Berarti selama isoma Mbak Minar Ani ini semakin mendekatkan diri ke Tuhan ya. Walaupun punya komorbid ya, rasanya paru-parunya nggak enak ya. Nah yang menyebabkan Mbak Minar ngalami keajaiban itu kan bukan hamba Tuhan ya sebenarnya, tapi bagaimana pesan dari hamba Tuhan, dari firman itu kan. Nah firman itu merema. Jadi Bapak Ibu, proses terjadinya keajaiban itu sebenarnya ketika kita mempercayai Tuhan. Nah, hamba Tuhan itu alat Bapak Ibu. Jadi ketika Mbak Minar ini ngalami kesembuhan, itu tidak ada yang sentuh bukan Mbak Minar ya. Dan itu kan baik nonton aja gitu loh, nggak pernah kesentuh. Bagaimana tuh kuasa Tuhan bekerja. Nah sekarang apa yang terjadi setelah Mbak Minar mulai mendalami firman, dan sekarang apa yang Mbak Minar rasakan? Apakah kuasa kegelapan itu masih ada kah, atau yang di rumah Mbak Minar masih ada ledakan kah? Kan waktu itu kan saya pernah doakan juga kan rumahnya Mbak Minar. Gimana? Puji Tuhan, setelah saya mengenal Tuhan, memperdalam firman Tuhan, itu bunyi ledakan yang ada di plafon rumah saya itu, puji Tuhan tidak ada Pak Roy. Dan setelah saya mengenal Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita, itu yang saya rasakan. Saya percaya Roh Kudus selalu menuntun saya. Ketika saya salah, saya diingatkan. Ya, namanya manusia pasti pernah salah ya Pak Roy, tapi saya belajar untuk tidak jatuh berulang kali dari kesalahan saya. Oke. Terima kasih loh Mbak Minar, hari ini sangat memberkati. Nah kalau ada teman-teman yang menonton acara ini, apa saran Mbak ketika dia mengalami kuasa roh jahat yang gangguan seperti tadi, ledakan di atas genteng, terus bagaimana kuasa roh jahat itu mencengkrek Anda dan mulai tahapnya pemulihan, apa saran Anda Mbak? Saran saya tetap percaya sama Tuhan,
karena semua makhluk yang ada di dunia ini takluk di dalam nama Tuhan Yesus, termasuk setan, kuasa gelap, itu semua tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saran saya tetap memuji dan menyembah Tuhan, membuat roh kita menyala-nyala sama Tuhan. Tanpa kita usir juga kuasa roh jahatnya, ketika kita fokus sama Tuhan, kuasa roh jahatnya akan lepas dari tubuh kita. Yang ketiga itu percaya akan janji Tuhan. Itu aja Pak Roy. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah mendengar kesaksian. Terima kasih Mbak Minar untuk kesaksiannya. Baik Bapak Ibu, kita telah mendengar kesaksian yang sangat luar biasa. Bukan sesuatu pengalaman yang tidak sesuatu pengalaman yang natural, bukan Bapak Ibu. Tapi ketika roh jahat itu menguasai seseorang, itu dia mencengkram sehingga orang tersebut itu susah sekali mengalami kelepasan. Itu akhirnya anugerah Tuhan turun gitu loh. Maksudnya begini, ketika seseorang terikat dengan kuasa kutuk dari orang tua yang mohon maaf ada suka main kuasa gelap, itu berdampak kepada anaknya. Benar ya Mbak Minar ya? Dan itu Mbak Minar pun tidak mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Tapi makin dia mau cari tahu tentang firman, kenapa, apa yang terjadi. Nah, kita melihat bagaimana Mbak Minar semakin mendalami firman Tuhan, membangun manusia roh dengan pujian penyembahan. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang dia mengalami kebebasan. Terima kasih loh Mbak Minar. Bapak Ibu, kesaksiannya sampai di sini dulu. Nah, saya mengundang Bapak Ibu yang sedang mengalami permasalahan yang sama seperti Mbak Minar. Kami siap membantu. Ada nomor telepon di depan Bapak Ibu atau di kolom deskripsi untuk Bapak Ibu hubungi, dan kami akan bantu untuk Bapak Ibu mengalami kebebasan dan mengalami kuasa firman Tuhan. Dan Bapak Ibu jangan lupa men-like, subscribe, dan membagikan channel ini untuk ke semua kerabat Bapak Ibu, supaya banyak orang dijangkau untuk mengalami kuasa daripada firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai di sini dulu. Shalom, sampai jumpa. Shalom Pak Roy, kami berkata